Warga pasar tersebut menemukan beberapa potongan-potongan tubuh manusia di lantai 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Revangga Priambada dalam channel Angga Algi. Oh iya, saya ingin mengingatkan sebelum video ini berlanjut, maka tolong diklik subscribe-nya dulu, nyalakan tombol lonceng, dan klik like supaya channel ini lebih berkembang ke depannya dan supaya kami bisa membawakan cerita-cerita mistis maupun horor, konspirasi, pembunuhan, dan lain sebagainya. Oke, kali ini saya akan membawakan tentang pembunuhan yang terjadi di Kota Malang. Dan pembunuhan ini mirisnya disertai oleh tindakan mutilasi. Mari kita simak selengkapnya dalam bingkai Crime Story. Kota Malang. Kota Malang merupakan kota yang indah, sejuk, dingin, dan juga tempat pendidikan yang terkenal. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa Kota Malang ini juga menyimpan cerita kriminal di dalamnya? Yang mana tempat ini, Kota Malang ini, pernah menjadi tempat pembunuhan di beberapa tempat yang ada di Kota Malang. Salah satunya adalah Pasar Besar. Siapa orang Malang yang tidak kenal dengan tempat bernama Pasar Besar? Pasar ini terletak di tengah-tengah kota dekat dengan alun-alun Malang. Sehingga sebagian besar warga Malang pasti pernah mendengar atau bahkan berkunjung ke tempat yang satu ini. Tempat ini pernah dijadikan tempat untuk melakukan tindakan kriminal. Contohnya adalah pembunuhan. Beberapa waktu lalu, sekitar tahun 2019, lebih tepatnya pada tanggal 14 Mei, Pasar Besar digemparkan oleh temuan dari warga pasar atau pedagang yang berada di pasar tersebut. Bagaimana tidak, warga pasar tersebut menemukan beberapa potongan-potongan tubuh manusia di lantai 2. Setidaknya ada 6 potongan tubuh manusia tersebar di beberapa tempat di lantai tersebut yang menimbulkan bau busuk sehingga warga dari pasar tersebut, terutamanya lantai di bawahnya, merasa terganggu dengan terciumnya bau busuk tersebut. Awalnya warga pasar mengira bahwa bau busuk yang ditimbulkan ini merupakan bau dari bangkai tikus yang berada di atau yang mati di lantai 2. Namun beberapa warga merasa curiga kenapa bau bangkainya begitu menyengat. Akhirnya inisiatif dari beberapa warga pasar, mereka mencoba mengecek ke lantai 2. Dan pada awal mereka mengecek, mereka melihat 2 potongan kaki dan jari manusia yang tergeletak di antara tumpukan-tumpukan sampah di bawah tangga lantai 2 menuju lantai ke-3. Pada awalnya warga yang mengecek, warga pasar dan pedagang ini yang mengecek, mereka mengira bahwa potongan-potongan tubuh tersebut adalah bagian tubuh dari manekin. Tahu manekin kan ya? Manekin itu adalah semacam boneka tiruan manusia, biasanya untuk pajangan toko-toko busana, baju yang dipakaikan buat manekin tersebut. Namun setelah dicek kembali, ternyata itu bukanlah bagian tubuh manekin. Sontak warga pasar yang mengecek terkejut dan segera menghubungi polisi setempat. Nah, polisi segera datang beberapa menit setelah laporan diterima. Setelah itu, polisi langsung mengadakan olah TKP terhadap laporan warga atau laporan dari pedagang-pedagang di pasar tersebut. Nah, setelah diolah TKP, ternyata bagian tubuh manusia ini ditemukan tidak hanya di satu tempat tersebut, tapi beberapa potongan tubuh lain kembali ditemukan oleh polisi yang bagaimana keadaannya ini sangat mengenaskan. Ada beberapa potongan tubuh manusia yang dimasukkan ke dalam kresek, kantong plastik kresek, dan disebar di tempat lain
Kalau tidak salah itu ada di dekatnya tempat sampah, dan bagian tubuh manusia satunya, bagian dari leher sampai bawah itu ditemukan di dalam kamar mandi. Langsung polisi itu segera melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kematian dan siapa pembunuh di balik kasus tewasnya orang ini dan dimutilasi. Polisi segera menurunkan anjing pelacak guna mencari tanda-tanda atau guna mencari clue atau petunjuk siapa pembunuh dari wanita tersebut. Oh ya, korban ini ditemukan dalam posisi sudah hampir 7 hari atau beberapa hari setelah kematiannya. Jadi tubuhnya sudah agak membusuk ya. Jadi beberapa tubuhnya sudah hampir tidak bisa dikenali. Nah, namun polisi memiliki cara untuk mengungkap misteri di balik kematian dari wanita tersebut. Korbannya ini adalah berkelamin wanita, berjenis kelamin wanita. Perkiraan umurnya yaitu paruh baya. Nah, ketika polisi menerjunkan anjing pelacak ke lokasi, anjing tersebut mulai mencium beberapa bau yang membuat anjing ini berputar-putar di antara lantai 2 dan turun kembali ke arah Jalan Marta Dinata, Kota Malang. Nah, sebelum itu polisi telah mengidentifikasi mayat wanita tersebut, namun tidak ditemukan satupun identitas yang terdapat di tubuh korban. Akhirnya polisi mendapati di beberapa bagian tubuh korban ada luka yang mirip dengan tato. Salah satunya ada di telapak kaki korban. Kanan dan kiri semuanya ada tatonya. Tatonya bertulis sebuah nama, yaitu berinisial S, dan satunya bertuliskan gereja. Inisial S ini dimaksudkan bernama Sugeng. Nah, setelah itu polisi kembali menelusuri jejak dari langkah kaki anjing pelacak tadi, dan ketika berputar-putar polisi menemukan seseorang yang sedang tidur di Jalan Marta Dinata tersebut, dan polisi memanggil inisial yang ada di telapak kaki korban tadi dengan nama Sugeng. Polisi memanggil Sugeng begitu. Ternyata orang yang tidur tersebut lantas menjawab, merespon panggilan dari polisi tersebut. Akhirnya pria tersebut langsung digelandang ke kantor polisi Polres Malang untuk dimintai keterangan. Nah, awalnya Sugeng ini tidak mengaku membunuh wanita tersebut. Dia hanya mengaku memutilasi wanita tersebut atas perintah dari wanita tersebut sebelum meninggal. Nah, Sugeng mengaku bahwa dia telah bersama dengan wanita tersebut sebelum hari di mana wanita tersebut meninggal. Jadi dia tidak mengaku bahwa dia telah membunuh wanita tersebut. Hanya dia mengaku memutilasi, memotong-motong bagian tubuhnya atas perintah wanita tersebut. Seperti ini, Pak, nanti kalau saya mati, tolong tubuh saya dipotong-potong ya, dan dibuang kemana gitu. Awalnya dia mengaku seperti itu. Dan Sugeng juga menjalani serangkaian pemeriksaan termasuk pemeriksaan kesehatan jiwa. Dan AKBP Asfuri atau Kapolres Malang ini juga menjelaskan bahwa tidak diidentifikasi bahwa Sugeng ini menderita gangguan jiwa sama sekali. Dia hanya berpura-pura gila. Saat ditanya, Sugeng mengaku bahwa dia bertemu dengan wanita tersebut di jalanan dan mengajaknya ke pasar besar di lantai 2 untuk melakukan kegiatan-kegiatan, mengajak ke lantai 2 pasar tersebut untuk Sugeng meminta untuk melayani nafsu dari Sugeng tersebut. Namun wanita tersebut menolak karena dia sedang menderita sakit. Akhirnya tanpa basa-basi, Sugeng pun karena tidak bisa menyalurkan hasratnya, dia membunuh wanita tersebut lalu memutilasi. Namun kepada polisi, awal dari penangkapan dari Sugeng ini, Sugeng tidak mengaku bahwa dia telah membunuh, tapi dia mengaku bahwa wanita tersebut sakit keras. Jadi wanita tersebut, Sugeng berkata, oh dia mati karena sakit kok Pak, sakit keras, bukan saya yang membunuh, saya hanya memutilasi atas perintahnya dia. Namun setelah rekonstruksi dilakukan pada kali kedua, akhirnya Sugeng mengakui bahwa dia telah membunuh wanita tersebut. Nah, akhirnya oleh polisi dikulik lagi nih,
tujuannya membunuh apa. Dia hanya bilang bahwa ya saat itu memang dia gelap mata dan ingin saja membunuh tanpa ada motif lain, misalnya perampokan atau apa lain sebagainya. Itu tidak ditemukan dalam kasus ini. Jadi Sugeng membunuh karena didapati rasa kecewanya terhadap si wanita tersebut tidak bisa memenuhi keinginannya untuk melakukan kebutuhan biologis. Nah, Sugeng ini memiliki cerita riwayat di balik kehidupannya yang merupakan gelandangan juga, atau dia dulunya adalah warga dari tempat dia ditemukan, yaitu Marta Dinata. Menurut warga, dia ini ditinggalkan oleh keluarganya karena memang keluarganya orang tuanya keduanya sudah meninggal, kedua orang tuanya sudah meninggal, lalu adiknya dipisahkan oleh orang tuanya sebelum meninggal karena Sugeng ini disinyalir dulunya telah mencintai atau memiliki rasa kepada adiknya sendiri. Itu diketahui oleh warga yang bercerita bahwa Sugeng ini menyukai adiknya dengan pola tingkah yang setiap hari dilihat antara dia dan adiknya itu seperti bukan saudara kandung, seperti bukan kakaknya saja. Warga mengatakan bahwa setiap hari warga melihat ketika Sugeng bersama adiknya ini terlihat seperti bukan kakak dan adik, tapi melainkan seperti seorang pacar bersama pacarnya. Dan Sugeng juga sering marah-marah tidak jelas karena adiknya ini membawa pacarnya ke rumah. Akhirnya selalu terjadi konflik antara Sugeng dan adiknya. Dengan begitu orang tuanya berinisiatif untuk memisahkan mereka berdua. Nah, akhirnya Sugeng itu tidak pernah bertemu dengan adiknya sampai saat ini, dan sampai orang tuanya meninggal Sugeng sudah tidak pernah menjumpai adiknya lagi karena sudah memang dipisahkan dan dijauhkan. Sejak saat itu Sugeng juga konon kabarnya telah menikah beberapa kali dan semuanya cerai. Sugeng ditinggalkan oleh istrinya. Nah, mungkin karena alasan tersebut Sugeng membawa wanita ini, korbannya ini, ke pasar. Kata Sugeng, wanita ini ketika ditanya siapa dia, perempuan ini, Sugeng mengatakan bahwa saya tidak tahu asalnya dari mana, cuma dia bernama Maluku. Pengakuannya kepada polisi seperti itu ketika diwawancarai. Nah, ketika ditanya kenapa kamu memutilasi ini, karena memang dia meminta hal itu sendiri kepada saya hanya menjalankan apa yang dimintakan. Dengan apa kamu membunuh dia dan memutilasi dia? Sugeng akhirnya mengaku bahwa dia membunuh dengan menggunakan sebilah gunting. Bayangkan dengan sebilah gunting memotong-motong tubuh manusia di antara pergelangan kaki, tangan, dan kepala. Lehernya digunting oleh si Sugeng. Dan itu merupakan tindakan yang sangat sadis menurut saya pribadi. Oke, lanjut. Lalu ketika Sugeng sudah mendapatkan dakwah polisi dan juga menjalani serangkaian pemeriksaan baik itu kesehatan jiwa, gangguan jiwa, dan juga menjalani beberapa tuntutan, akhirnya Sugeng memasuki tahap yang kedua, yaitu pengadilan. Nah, di pengadilan ini Sugeng telah mengakui semua kejahatannya, semua tindakan kriminalnya kepada hakim, jaksa, dan polisi tentunya. Akhirnya dia mendapatkan hukuman selama 15 tahun penjara mendekam di jeruji besi. Nah, inilah yang dapat kita sampaikan tentang crime story yang terjadi di Kota Malang, atau cerita kriminal yang terjadi di Kota Malang. Dan semoga Kota Malang senantiasa selalu aman. Amin ya rabbal alamin. Nantikan cerita crime yang selanjutnya, yaitu cerita kriminal yang akan saya sampaikan di channel selanjutnya. Oh ya, kalau misalnya channel ini yang nonton viewersnya lebih dari 300, maka saya akan melakukan penelusuran ke Pasar Besar Kota Malang. Saya akan menanyakan narasumber yang waktu itu ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Maka jangan lupa di subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, jangan lupa di like, komen di bawah. Kalau Anda mengetahui kasus ini lebih detail daripada saya, tambahkan di bawah. Atau mungkin pembahasan saya ada yang salah atau yang keliru, tolong komen saja. Gunakan bahasa yang baik, kita berdiskusi, bertukar pikiran. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam video-video yang lain. Saya pamit undur diri dulu. Wassalam.